Di mana di saat pandemi justru Amerika Serikat dan juga Eropa itu impor ke Indonesia itu justru sekarang sedang tinggi-tingginya. Kita dalam beberapa bulan terakhir ekspor kita ke sana justru tinggi. Kenapa? Karena ada faktor relokasi atau relocation factor, relocation effect. Mereka ingin kemudian mencari alternatif lain selain China. Dan inilah yang harus kita manfaatkan. Kemarin kita sudah dengar ada kemudian Tesla yang fokus di sini, ingin investasi di sini, dan itu adalah hal-hal yang sebenarnya kita bisa manfaatkan selama pandemi. Yang mana selama ini kita ketinggalan, justru di saat pandemi lah yang kita bisa membalikkan keadaan. Dan Omnibus Law ini meskipun dengan beberapa catatan tentunya itu merupakan salah satu game changer. Oke, mungkin atau tidak ini justru bisa membantu proses pemulihan ekonomi Indonesia. Artinya adalah kontribusi investasi nantinya juga akan berperan sangat penting untuk pemulihan. Karena kalau kita based on consumptions, sejauh ini daya beli pun masih cukup rendah begitu ya. Tetapi ketika tadi momen-momen seperti Tesla, kemudian juga beberapa negara yang melirik Indonesia sebagai pusat investasi bisa dimanfaatkan dengan baik. Bisa atau tidak, Mas Fitra, Anda melihat bahwa ini sebagai salah satu pionir juga nih untuk recovery kita, Indonesia? Ya, investasi adalah satu hal, itu jelas perlu kita kejar dan saya rasa potensinya ada. Tapi di sisi yang lain, investasi yang seperti apa? Pertama, investasi yang seharusnya padat karya, karena kita berada di periode bonus demografi dan dalam periode ini seharusnya investasi itu masuk ke sektor-sektor yang padat modal, padat karya gitu ya, bukan yang padat modal. Padahal selama beberapa tahun terakhir saya lihat justru kalau kita lihat secara anekdotal misalnya ada investasi dari Jepang, itu top 10 Japanese investment ke sini itu bukan investasi yang menyerap tenaga kerja paling banyak. Elastisitas penyerapan tenaga kerja itu sangat kecil sekali. Kenapa? Karena mereka bermasalah dari sisi produktivitas dari ketenaga kerjaan. JETRO bahkan Japan Excellent Trade Organization beberapa waktu yang lalu di awal tahun 2020 itu mengeluarkan laporannya bahwa yang menghambat investasi Jepang masuk ke terutama sektor-sektor yang padat karya adalah karena ongkos buruh yang mahal, kemudian perizinan yang berbelit-belit, serta sistem perpajakan yang memang terlalu prosedural. Gitu. Dan kalau kita bandingkan dengan temuan dari World Bank beberapa waktu yang lalu, melihat bahwa untuk ongkos pesangon di Indonesia itu bisa setara dengan 58 minggu secara rata-rata on average, padahal di Vietnam cuma 22 minggu. China juga 22 minggu. Artinya, given productivity level kita yang rendah, gitu ya, di ASEAN cuma 2-3%, pertumbuhan produktivitas labor itu cuma 2-3%, di ASEAN itu termasuk yang paling rendah. Terus kemudian upah kita yang secara relatif lebih tinggi, maka ini harus diseimbangkan, ya, harus diseimbangkan. Entah itu dengan cara membuat upahnya kompetitif atau dengan leverage labornya. Nah ini apa yang menyebabkan nih berbagai macam hal yang terjadi, gap-gap yang terjadi ya, produktivitas kita dikatakan sangat rendah, kemudian juga tadi ada beberapa poin-poin, bahkan seperhatiannya dari Mas Fitra sendiri melihat bahwa lebih banyak justru cenderungan investasi yang padat modal ketimbang yang padat karya, sementara padat karya sangat diperlukan yang ujung-ujungnya pun akan mendorong konsumsi begitu ya. Ini akan jadi PR lanjutan atau tidak? Cukup menjawab atau tidak segala keresahan khususnya di ketenaga kerjaan yang tertuang dalam Omnibus Law ini begitu ya, dan terkait ketidakproduktivitasan kita begitu ya, ini apa yang harus mulai dilakukan gitu, karena ujung-ujungnya nanti akan mental-mental juga begitu ya, harus investasi yang tadi disebutkan oleh Mas Fitra dengan detail, seperti apa Mas? Kita harus membenahi ekosistem ketenaga kerjaan. Berarti kita juga harus kemudian membenahi dari sisi hulu. Omnibus Law ini satu hal. Hal yang lain adalah kalau kita harus memperbaiki kurikulum, ya, dari sisi hulunya. Bagaimana vocational school dan kemudian politeknik ini sebenarnya kurikulumnya tidak kompatibel dengan kebutuhan industri. Nah inilah sebabnya kenapa kemudian mereka kehilangan productivity factor-nya untuk kemudian ketika masuk ke industri, dan ini kehilangan kompetitifnya ketika dibandingkan daya kompetisi ketika dibandingkan dengan regional. Ini yang perlu dibenahi ya, baik di jangka pendek maupun jangka panjang. Yang tengah-tengahnya adalah kita harus membenahi vocational training. Nah, vocational training ini sebenarnya sudah diadopsi oleh Omnibus Law ya, ketika ada pekerja itu di PHK, ada semacam jaminan kehilangan pekerjaan. Di situ tidak hanya pesangon, tapi juga ada vocational training dan jaminan untuk disalurkan ke tempat pekerjaan yang baru. Ini adalah solusi antara ya, harus kemudian dilengkapi juga dengan kemudian pembenahan kurikulum sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Biar bagaimanapun permasalahan dari sisi hulu. Dan kalau merujuk report dari McKinsey beberapa waktu yang lalu, di Indonesia ada sekitar 20 juta tenaga kerja yang sangat bisa digantikan oleh robot dalam beberapa tahun ke depan.
Ini tentunya agak mengkhawatirkan ya. Di satu sisi itu oke, kita bisa meleverage, kita bisa kemudian setara dengan negara-negara maju dalam sisi penggunaan teknologi. Tapi di sisi yang lain kita dalam periode bonus demografi ini tenaga kerja yang melimpah ini mau dimanakan, gitu kan? Apakah akan menjadi pengangguran? Sekarang saja dari 7 juta tenaga kerja itu 4 juta diantaranya itu berusia 15 sampai 64 tahun. 4 juta diantaranya berusia 15 sampai 24 tahun. Artinya tenaga kerja usia muda yang menganggur justru ya. Ini kan harus diperhatikan. Terus yang berikutnya lagi, Mbak, itu kualitas tenaga kerja. Di Indonesia itu unpaid family workers atau pekerja yang tidak dibayar itu sekitar 12%. Dibandingkan dengan Malaysia cuma 4%, Filipina cuma 5%, bahkan Singapura cuma 0,4%. Artinya kalaupun bekerja ya tidak decent, tidak dibayar dengan baik gitu ya. Dan ini kenapa? Karena informal sectors kita terlalu besar gitu ya. Jadi tenaga kerja kita banyak masuk ke informal sectors yang mana itu tidak ada jaminannya. Kemudian upahnya sangat rendah. Nah, upaya Omnibus Law ini tidak hanya untuk menyerap tenaga kerja yang memang sebelumnya tidak bekerja menjadi bekerja, tapi untuk kemudian menyerap yang sektor informal itu masuk ke sektor formal. Tentu dengan beragam catatan yang sebagaimana yang pernah saya sampaikan di sisi Omnibus Law-nya. Oke, apakah ini kemudian bisa menjadi salah satu, bisa atau tidak sebenarnya kita cari jalan keluar yang merupakan win-win solution ke semua pihak? Artinya adalah kalau produktivitas buruh dijor atau ditekan begitu ya dengan lebih giat bekerja, sementara di sisi lain ada juga diharapkan kompensasi di sana begitu ya. Sementara juga di sini kalau ada arus investasi pun mereka juga tidak mau terlalu banyak membuang waktu begitu ya, dan durasi libur mungkin agak dikurangi supaya produktivitas juga tinggi. Nah, sementara kalau di sisi lain kalau kita mengaca kepada negara-negara yang memang sudah berhasil menerapkan misalnya seperti Thailand, Vietnam yang selalu jadi incaran investor, apa yang harus kita lihat dari sana begitu? Apakah akan ada solusi yang baik, apik dan win untuk semua pihak, investor, pemerintah ataupun buruh begitu, terkait mengenai quality labor, kemudian juga productivity labor, ini seperti apa dan yang Anda lihat nih Mas Fitra? Yang menjadikan investor Jepang concern ya, sebagaimana yang disampaikan oleh laporan Jetro tadi, adalah bukan semata-mata upahnya gitu ya. Upahnya nggak masalah tinggi, asalkan produktivitasnya tinggi gitu. Itu produktivitas adalah sebenarnya win-win solution. Ketika kemudian tingkat upah itu kemudian di-engage dengan productivity level, ini suatu hal yang sebenarnya win-win untuk kedua belah pihak. Apabila Anda bekerja lebih giat, upahnya naik gitu ya. Apabila tidak, maka upahnya stagnan ya. Masalahnya adalah dalam beberapa tahun terakhir upahnya naik terus, tetapi produktivitasnya stagnan, sehingga ini menimbulkan ongkos produksi yang terlalu mahal ya, secara relatif buat para industrialis, dan kemudian ini akan memicu sebuah fenomena yang dinamakan investment diversion. Investasi nggak masuk ke sini, tapi ke tempat-tempat yang lain, seperti misalnya tadi Vietnam, Thailand, Malaysia gitu. Maka untuk itu ya tidak hanya masalah upah gitu. Kita juga harus meningkatkan skill level dari labor kita. Nah, di Omnibus Law sebenarnya dari penentuan upah minimum itu sudah tercantum bagaimana kemudian upah ini disandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Itu upah itu harus kemudian merupakan 2 kalinya productivity level. Kalau misalnya productivity-nya pertumbuhannya 2-3%, berarti penambahan upahnya ya sekitar 6% gitu ya. Nah, menurut PP 78 sebenarnya sudah lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya. Sebelumnya bisa sampai double digit gitu ya pertumbuhan upahnya. Tetapi kemudian dimoderasi oleh PP 78, pertumbuhan ekonomi tambah inflasi. Itu pun sebenarnya masih terlalu tinggi. Pertumbuhan ekonomi tambah inflasi 8-9% dengan tingkat upah yang cuma tingkat pertumbuhan produktivitas yang cuma sampai 3% maksimal. Ya, udah lebih dari 2 kali lipatnya gitu kan. Maka memang ini harus dimoderasi lagi. Memang harus diingat. Sehingga apa? Pada akhirnya mereka punya insentif untuk bekerja lebih giat. Kalau sekarang kan mau pendidikannya, jadi begini, kalau upah minimum di Jakarta saja itu sudah di level 4 juta ya. Nah, padahal kalau kita lihat buruh yang masuk kemudian ke pabrik itu dibandingkan dengan university graduate itu kok tidak terlalu jauh gitu ya, beda upah yang diterima di awal gitu. Nah, kalau sudah begitu kan berarti kan kita kehilangan unsur fairness ya. Lulusan SMA kok hampir sama dengan lulusan dari perguruan tinggi. Nah, ini kan harus disesuaikan. Nah, oleh karenanya memang harus disandingkan dengan skill levelnya dan juga dengan productivity levelnya supaya semuanya lebih fair.
Oke, karena ini masih menjadi sebuah masalah begitu ya, dan karena ini memang yang di Indonesia masih harus diperbaiki dari sisi vokasional dan lain-lain. Nah, kebetulan juga daya beli dan konsumsi kita pun juga terpantau deflasi, sementara ada rumusan upah itu dimasukkan inflasi. Nah, bagaimana dengan seruan dari buruh yang meminta kenaikan upah 8% di tahun depan gitu, tahun 2021? Kalau dari kacamata Anda, Mas Fitra, ini seperti apa yang seharusnya dihadapi oleh industri atau negara yang memang ingin investasi itu jadi salah satu core untuk pemulihan perekonomiannya. Ini bagaimana nih sistem seharusnya begitu ya terkait mengenai tuntutan sana sini dan juga tujuan negara secara keseluruhan? Sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu kita harus tahu motivasi dari investasi itu apa sih? Kenapa pemerintah ingin mendatangkan investasi? Tujuannya adalah kembali lagi ke masyarakatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk meningkatkan income level dan seterusnya. Nah, apabila misalnya tadi dalam keadaan yang sulit ini, kemudian buruh minta upahnya naik 8%, ya, padahal kalau berdasarkan Beleit lama saja dari PP 78 itu pertumbuhan ekonomi tambah inflasi. Kalau misalnya mau fair, ya, kalau kita bicara mengenyampingkan faktor sosial dan juga gejolak sosial, ini seharusnya pertumbuhan bisa jadi di tahun depan seharusnya upahnya turun, gitu kan? Karena pertumbuhan ekonomi kita negatif dan inflasi rendah. Nah, tapi kan kita nggak bisa melakukan itu juga, ya. Ada wacana yang menurunkan upah buruh juga, ini terlalu ekstrim, ya. Minimal ini ya tidak naik gitu. Itu adalah merupakan win-win. Kalau misalnya buruh masih meminta bahwa tahun depan harus naik 8%. Oke, mungkin dipenuhi di 1 bulan, 2 bulan dulu. Tapi tidak akan bisa bagaimana bulan-bulan berikutnya? Apakah si industri ini masih bisa mempekerjakan si pekerja itu? Gitu kan? Ini kan kita bicara mengenai proyeksi jangka panjang. Oke, dinaikkan, tapi habis itu Anda tidak bekerja, ya, karena perusahaan nggak mampu lagi untuk membayar gaji Anda. Ya, makanya perspektifnya harus perspektif jangka panjang, bukan hanya di jangka pendek, gitu. Dan juga kalau kita lihat, kita jangan hanya terkonsentrasi pada sektor formal saja. Selama ini buruh punya serikat buruh, bisa menyuarakan kepentingan mereka. Bagaimana di sektor informal? Apa yang mereka bisa harapkan? Apakah mereka bisa minta naik gaji? Nggak juga, mereka nggak punya serikat buruh informal, gitu kan? Karena mereka tidak kuat, mereka adalah voiceless. Dan ini juga harus kita perhatikan. Nah, kalau ruang-ruang lapangan kerja kita perluas, ya, yang informal sektor ini bisa masuk, ini kan akan jauh lebih win-win untuk semuanya, gitu. Bukan hanya untuk porsi pekerja tertentu. Okay. Baik, Mas Fitra, menyisakan beberapa bulan menutup tahun 2020, sudahkah Indonesia dalam track menuju lepas landas untuk recovery pertumbuhan di tahun depan begitu, yang digadang-gadang katanya bisa 5% begitu ya, walaupun di kuartal 3 ini pasti akan dipastikan minus 2% lebih begitu ya. Seperti apa Anda melihatnya begitu ya, dengan berbagai macam gelontoran stimulus, insentif dan lain-lain begitu. Anda lihat sudah on track-kah Indonesia? Pertama, kalau kita lihat dari sisi teknis, ada yang disebut fenomena yang dinamakan baseline effect. Nah, dalam baseline effect ini, kalau misalnya kita terkontraksi di satu tahun tertentu, maka di tahun berikutnya, kalau misalnya bukan merupakan faktor fundamental, maka ini bisa naik ya, dan dengan cukup signifikan di atas rata-rata. Kalau kita lihat, banyak proyeksi yang menunjukkan itu, seperti misalnya IMF, meskipun di tahun ini diprediksikan Indonesia minus 1,5%, tapi tahun depan 6%. Ya. Fitch Rating juga punya proyeksi 6,6% di tahun depan. Artinya sebenarnya kalau secara teknis kita punya potensi untuk itu. Tapi sekali lagi kan permasalahannya adalah di COVID yang pertama. Yang kedua adalah stimulus package-nya. Ya, bagaimana? Nah, berdasarkan perhitungan kami, kalau misalnya stimulus package ini bisa kemudian direalisasikan 100% hingga akhir tahun ini, itu bisa mendorong perekonomian hingga 3,96%. Artinya kalau tadi IMF ya prediksi minus 1,5%, ya, minus 1,5% tambah 3,96%, kita masih bisa tumbuh di atas 2% di tahun ini. Itu kalau misalnya dengan skenario 100% realisasi. Tapi kan waktunya tinggal sempit nih, saya tidak cukup yakin bisa 100% realisasi. Tapi setidak-tidaknya kalau misalnya dinaikkan 2 kali lipat dalam kondisi saat ini, sekarang kan pencairannya cuma sekitar 30 atau 40%. Kalau bisa naik antara 60 sampai 70% saja, itu sebenarnya juga sudah mampu memberikan tambahan 1-2%. Kalaupun negatif, tidak terlalu negatif gitu ya. Dan sekali lagi ini harus kita push terus stimulus ya. Tidak hanya berhenti di tahun 2020, tapi tahun 2021 harus juga ada proyeksi smoothing. Dan yang berikutnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah bahkan yang menjadi faktor utama
adalah COVID-nya. Nah, kalau misalnya COVID-nya ini tidak bisa kemudian dilandaikan kurvanya, tidak ada kemudian 3M, ada kebiasaan baru kemudian gagal di mana-mana, ya maka perekonomian tidak akan bisa pulih. Sebagaimana Pak Jokowi sampaikan, kita tidak akan bisa merestart ekonomi kalau kondisi kesehatannya belum membaik. Oke. Memang semuanya berujung begitu ya dalam pengatasan kondisi COVID dan juga pandemi ini begitu ya, baru kita bisa mungkin serta-merta secara full dalam proses recovery. Terima kasih atas ulasannya Mas Fitra Faisal, ekonom Universitas Indonesia sudah berdiskusi bersama dengan kami terkait kesehatan. Selamat sore.